Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaili, NIM T2017-1298, Prodi PAI. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Implementasi Strategi Pembelajaran PAI berbasis PAIKEM dengan model pembelajaran daring terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 3 SMAN Ambulu Jember tahun pelajaran 2019-2020. Di sini terkait latar belakang, yaitu meningkatkan mutu pendidikan adalah menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Nah, oleh karena itu, sebagai guru itu perlu melakukan inovasi dan kreativitas sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Salah satu alternatifnya adalah menggunakan strategi PAIKEM. Strategi pembelajaran ini berasal dari konsep bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik, student center learning, dan pembelajaran itu harus bersifat menyenangkan, learning is fun, karena strategi pembelajaran ini memungkinkan peserta didik itu melakukan sebuah kegiatan proses belajar yang beragam untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan pemahaman melalui berbagai sumber dan alat bantu belajar. Selanjutnya, dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana implementasi strategi PAIKEM untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas 3 SMAN Ambulu Jember. Yang kedua, bagaimana implementasi strategi PAIKEM untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 SMAN Ambulu Jember. Nah, dan selanjutnya di sini kajian teori. Apa sih strategi PAIKEM itu? Sini adalah singkatan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. PAIKEM di sini dapat didefinisikan sebagai pendekatan mengajar, approach to teaching, yang digunakan bersama metode tertentu dan pembagian media pengajaran yang disertai dengan penataan lingkungan sedemikian rupa agar pembelajaran itu menjadi aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, selanjutnya di sini ada aktivitas dan hasil belajar. Atau aktivitas itu menjadi 4 bagian, yaitu visual activities, oral activities, learning activities, dan writing activities. Poin selanjutnya yaitu pembelajaran PAI. Di sini pembelajaran PAI atau instruction adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau kegiatan untuk membelajarkan. Selanjutnya yaitu desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas PTK. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu proses di mana melalui proses ini guru menginginkan adanya perbaikan, peningkatan, dan perubahan pembelajaran lebih baik agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai secara optimal. Atau penelitian tindakan kelas ini dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk memperbaiki dan meningkatkan praktik pembelajaran di kelas secara lebih berkualitas sehingga siswa itu dapat memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan ini sebelum mengadakan sebuah penelitian, peneliti menyiapkan hal-hal yang diperlukan, antara lain merumuskan masalah dan tujuan, menyusun skenario pembelajaran, menyusun perangkat pembelajaran, menyiapkan lembar observasi, menyusun alat evaluasi. Yang poin kedua yaitu tahap pelaksanaan atau tindakan. Nah, di poin kedua ini pada pelaksanaan tindakan ada perlu langkah-langkah yang direncanakan, tindakan yang dilakukan peneliti sebagai upaya membangun pemahaman konsep siswa dengan pemberian materi. Yang poin ketiga yaitu pengamatan atau observasi. Di sini pengamatan atau observasi terhadap pelaksanaan tindakan, di mana observasi yang dilakukan itu lebih dari satu kali. Poin keempat yaitu refleksi. Refleksi di sini penelitian itu mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan hasil dampak dari tindakan yang dilakukan berdasarkan pengamatan yang diisi oleh pengamat pada tahap refleksi.
pada tahap refleksi yang mengkaji kekurangan dari tindakan yang diberikan. Dan selanjutnya yaitu di sini ada subjek, tempat, dan waktu penelitian. Di sini subjek penelitian adalah siswa-siswi kelas 3 SMA 60 Jember tahun pelajaran 2019-2020. Dan yang poin kedua yaitu penelitian ini bertempat di SMA N Ambulu Kabupaten Jember. Yang poin ketiga yaitu waktu penelitian, adapun penelitian ini dilakukan di semester genap tahun pelajaran 2019-2020 yang dilaksanakan dalam 2 siklus yakni pada bulan Maret. Yang selanjutnya yaitu lembar observasi. Di sini lembar observasi atau pengamatan, lembar yang berfungsi untuk mengamati dan mengukur tingkat keberhasilan atau ketercapaian tujuan pembelajaran pada kegiatan di kelas. Dan selanjutnya di sini ada teknik analisis data. Di sini tuh untuk mengetahui keefektifan penerapan strategi PAIKM perlu diadakan analisis data untuk menganalisis tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan siswa setelah proses pembelajaran. Setiap pertemuan yang dilakukan dengan cara memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis. Di sini poin pertama yaitu untuk menilai tes atau ulangan, peneliti melakukan penjumlahan nilai yang diperoleh siswa yang ada di kelas tersebut sehingga diperoleh rata-rata tes atau ulangan dari hasil peserta didik. Dan selanjutnya yaitu deskripsi hasil penelitian siklus 1. Bisa dibaca sendiri, bisa dilihat poin dari deskripsi hasil penelitian siklus 1. Pada tahap siklus 1 itu dilaksanakan pada tanggal 27 April 2020. Waktu yang dibutuhkan yaitu 1 jam pelajaran 45 menit. Dan pada tahap ini penelitian menyusun berbagai rencana sebagai berikut. Di poin pertama saya bacakan perangkat pembelajaran yakni rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, LKS atau buku pedoman guru dan siswa, menyiapkan media yang diperlukan untuk pembelajaran, merancang strategi pembelajaran, menyusun instrumen pengumpul data yang berbentuk tes dan not tes, menyusun lembar observasi untuk siswa yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya pelaksanakan tindakan siklus 1. Pelaksanakan kegiatan belajar dan mengajar siklus 1 ini dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2020 di kelas 3 SMA N Ambulu Jember dengan jumlah peserta didik 30 anak. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru, ada 1 orang, dan yang lainnya bertindak sebagai pengamat. Dan selanjutnya di sini yaitu bagian refleksi. Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan pembelajaran dengan strategi PAIKM, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa adalah 72,93 dan ketuntasan belajar mencapai 34,48% atau ada 10 siswa dari 29 siswa yang sudah tuntas belajar. Selanjutnya yaitu deskripsi hasil penelitian siklus 2. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar KBM pada siklus 1 masih banyak kurangan. Salah satunya adalah manajemen waktu yang kurang baik sehingga diperlukan adanya revisi untuk dilakukan pada siklus berikutnya, yaitu siklus 2. Selanjutnya di sini yaitu pelaksanaan tindakan siklus 2. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus 2 dilaksanakan pada tanggal 10 April 2020 di kelas 3 SMA N Ambulu Jember dengan jumlah peserta didik 30 anak. Yang selanjutnya yaitu refleksi dari hasil data siklus 2 di atas menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Kemampuan siswa dalam memahami materi toleransi dengan strategi PAIKM dengan metode tanya jawab sudah ada peningkatan. Jadi di sini selanjutnya itu pembahasan siklus 2, di mana di sini hasil penelitian pembelajaran pada siklus 1 itu untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran PAI kelas 3 SMA N Ambulu Jember tahun pelajaran 2019-2020. Pada siklus ini data itu yang diperoleh yaitu antusias para siswa dalam mengikuti pembelajaran itu semakin meningkat. Hal ini dikarenakan tuh guru menambah beberapa metode pembelajaran. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari hasil penelitian tindakan kelas PTK yang dilakukan peneliti selama 2 siklus dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran PAI berbasis PAIKM ini dengan model pembelajaran daring terhadap aktivitas dan hasil belajar cukup efektif
yang diterapkan pada kelas 3 SMA Ambulu Jember tahun pelajaran 2019-2020. Hal ini terbukti dari penerapan siklus 1 dan siklus 2. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya tentang materi yang saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.